Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, lumayan ya apa yang disampaikan oleh si Roma Hurmuzi begitu kan ya. Ramal KIB berpotensi bubar. Roma Hurmuzi, sejak pagi kita prediksi bakalan kalah. Wow, ya mending bubar saja begitu mumpung masih sekarang ya. Cari calon-calon yang lain berkoalisi. Saya rasa tidak mungkin masuk ke koalisi perubahan begitu kan ya. Ya pada akhirnya nanti akan masuk ke PDIP. Saya kira seperti itu begitu. Tapi menurut ramalan-ramalan ini mungkin bisa terjadi begitu kan ya, karena tidak ada potensi di situ ya. Menjadi calon presiden begitu. Siapa Pak Erlangga? Ya elektabilitasnya masih kecil begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Komentar-komentar netizen: ramal KIB berpotensi bubar. Roma Hurmuzi, sejak pagi kita prediksi bakalan kalah. Ya bubar aja begitu kan. Jujur banget sih bang ya, bisa begini ya, manusia nggak tahu malu, udah mencuri masih sanggup cengar-cengir di depan umum, parah sok bijak lagi. Ini komentar-komentar netizen ya, apa yang saya bacakan pro dan kontra. Yang kayak gini seharusnya hak politik dicabut, ntar kalau berkuasa lagi, korupsi lagi. Ini partai P3 ya, Islam ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Memang benar prediksi Mas Romli, hanya ada 3 calon prediksi nantinya ini. Mantan napi koruptor satu ini memanglah jijik ini, banyak sekali. Janganlah kalau mengkritik seseorang ya kritiklah dengan argumentasi yang baik begitu kan. Jangan hanya mencaci maki pada saudara-saudara kita begitu ya. Romi ya, ini pelecehan, terutama melecehkan Golkar yang punya sikap positif, yakin ya wah bubar kemana mah ini. Bukankah kalah dan P3 bubar? Ini banyak sekali begitu, ada pro dan kontra begitu. Ini ya kalah karena ada lo maling ya. Wajah komentar-komentarnya sangat luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita berkomentar secara sehat begitu. Tetapi inilah bagian dari demokrasi yang kita harus hargai begitu. Mau bubar mau tidak begitu kan, itu kan tidak ada urusannya begitu dengan kita, dengan masyarakat begitu. Ya kalau memang ramalannya berpotensi bubar dari sejak pagi ya bubarlah hari ini begitu. Ngapain masih nunggu esok begitu kan ya. Toh pada akhirnya tidak produktif siapa jalannya. Sedangkan PAN mengajukan Ganjar Erik, sedangkan P3 Sandi Erik begitu kan tidak masuk akal ya, kecuali memang dia bergabung dengan PDIP begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik ya. Ramal KIB berpotensi bubar. Roma Hurmuzi, sejak pagi kita prediksi bakalan kalah ini. Dikutip dari Viva Politik, pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Roma Hurmuzi alias Romi jadi sorotan ya, karena menilai koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bubar, bisa jadi bubar. KIB merupakan proses yang dihiasi Golkar, PAN, dan P3. Romi pun menjelaskan maksud omongannya tersebut ya. Ex-Ketua Umum P3 itu mengatakan KIB merupakan poros yang paling awal dibentuk dibandingkan koalisi Gerindra PKB dan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon capres atau baca pres. Bahkan sementara itu ya, menampik KIB saat ini belum juga satu suara memunculkan figur baca pres ya. Sementara KIB sampai sekarang memang pertemuannya lebih sering, acara-acaranya juga lebih meriah. Tetapi capresnya yang muncul itu udah beda, kata Romi dalam Apa Kabar Indonesia TV One. Nah itu kan menarik begitu kan. Roma Hurmuzi juga mengatakan seperti itu. Ada memang prediksinya memang dianggap bisa jadi bubar begitu. Kenapa kok bisa jadi bubar ya? Karena memang tidak ada potensial di situ ya. Yang diharapkan apa, dalam bentuknya apa, relawan-relawannya tidak ada di situ begitu kan. Ya kita melihat sosok presiden bukan melihat itu, tapi melihat dari elektabilitas, popularitas, lalu kemudian kinerjanya apa, prestasinya apa. Kan di situ kan dibahas pastinya begitu. Pak Erlangga prestasinya apa? Coba bayangkan begitu kan ya. Ya dalam surveinya aja Pak Sandi menang di situ begitu. Tetapi inilah demokrasi yang harus kita hargai. Tapi percuma saja ketika kita mencari sosok siapa yang sebenarnya. Misalnya Pak Ganjar. Kalau mengusung Pak Ganjar, P3 dengan PAN sama halnya dia memperbesar partai PDIP, memperbesar kader partai PP dan sebagainya begitu kan ya. Di mana letak logikanya? Bayangkan, sedangkan PDIP sendiri ya menurut saya pribadi bisa Trah Soekarno yang masuk di situ begitu. Jadi menurut saya pribadi langkah yang selama ini dilakukan KIB tidak jelas begitu. Mana arahnya begitu, siapa calon-calonnya begitu kan. Kalau ke Pak Prabowo mending ya, Pak Prabowo bisa terbaca di situ. Koalisi perubahan sudah Anies Baswedan di situ begitu. Tinggal cari wakilnya siapa begitu. Tapi ini menarik begitu karena langkah-langkah seperti ini ya inilah bagian dari demokrasi begitu ya. Bahkan ini
Dia mengatakan bahwa Romi ya menyinggung Partai Golkar yang mengusulkan Ketua Umum Pak Airlangga Hartarto sebagai baca pres, lalu PAN melalui Ketua Umumnya Zulkifli Hasan saat forum Rakornas Ganjar Pranowo sebagai baca pres. Bahkan Ganjar sudah dipaketkan dengan Erick Thohir sebagai baca pres. Bahkan dia udah, karena ini dari tinjauan dua partai itu saja sudah berpotensi bubar, ya kita belum bicara capres usulan P3, kata Romi. Ini kan menarik juga begitu kan, dalam artian bahwa kalau memang benar-benar terjadi ya bubar-bubar aja begitu kan, daripada kalah dari awal kan begitu. Bahkan ya ini dia mengatakan demikian ya karena P3 sejauh ini belum mengusulkan satupun nama baca pres dan baca pres dan cawapres ya. Hal itu ya karena tidak segera duduk, ini sebenarnya mau kemana sih lanjut ex anggota DPR tersebut. Makanya saya katakan tadi mau dibawa kemana begitu kan ya, tidak ada potensial dan sebagainya begitu. Romi mengatakan dalam politik punya tujuan untuk menang, bukan kalah. Nah, menurutnya jika bicara soal baca pres maka persaingan mesti melihat dinamika melalui hasil survei opini publik. Jika kalaupun kita mengatakan hari ini tidak mendahului Tuhan, tetapi ilmu survei ya itu sudah memberikan kepada kita petunjuk siapa nama teratas yang bisa mencalonkan dan berpotensi menang. Dan bilang dalam survei terkait pemilu langsung oleh rakyat tak ada kejutan. Maksudnya ada ya kata dia seperti misalnya kejutan seseorang yang hari ini ya elektabilitas 1% tidak mungkin. Bulan depan tiba-tiba 20%. Betul juga begitu ya. Ya menurut saya pribadi mending bubar ya. Bahkan ada angkanya itu setiap bulan naik 1,5 sampai 2%. Jadi kalau hari ini dia 5%, maka paling banter 9 bulan lagi kalau pemilu pas digelar ya hanya 25%. Nah sekarang kita tahu persis hampir seluruh lembaga survei bahwa 3 nama teratas adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan. Lah inilah yang menjadi catatan penting kepada kita, siapakah yang akan maju di situ ya. Mending menurut saya pribadi ya bubar aja begitu ya. Bahkan dia menyampaikan dalam matematika pemilu saat ini baca pres yang bisa diusung maksimal hanya 4, tak bisa lebih dari 4. Karena untuk mengusung calon presiden membutuhkan 20% ya dan 115 kursi ya. Artinya menurut dia 4 poros pendukung capres itu PDIP mengajukan capresnya sendiri tanpa berkoalisi. Jika tiba-tiba PD berkoalisi dengan partai-partai lain maka hanya 3, dan 3 nama ini hanya ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan. Ini yang saya bicara survei ya ini. Dia menyebutkan status 3 figur baca pres terkuat versi survei tersebut. Ganjar merupakan kader PDIP, lalu Anies non partai tapi diusung 3 parpol yang jadi pemegang sahamnya. Kemudian Pak Prabowo dari Gerindra. Nah kita harus membuka diri dengan nama-nama tersebut dan tentu dengan partai pemiliknya dalam tanda petik pemilik artinya asalnya, kata Romi. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau memang ini terjadi potensial Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Anies Baswedan, wah ini catatan luar biasa. Ada 3 calon tapi menunjukkan bahwa sangat sengit juga begitu kan di putaran-putaran kedua begitu. Siapa yang akan menangkan begitu logika kita begitu. Lebih lanjut, Romi meminta ya agar KIB bisa membuka diri soal figur baca pres. Dia mengingatkan agar KIB jangan mencalonkan figur tertentu tapi hanya untuk kalah. Kan tentu KIB tidak mau mencalonkan seseorang hanya untuk kalah. Semenjak kita pagi ya, kita sudah memprediksi ini bakalan kalah gitu ya. Ya ini yang menunjukkan bahwa kalau sudah menginginkan kalah ya mending bubar aja kan begitu logikanya begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang selama ini dilakukan ya oleh beberapa KIB partai koalisi KIB ini menurut saya pribadi alangkah baiknya bubar aja begitu kan, karena tidak ada potensial di situ begitu. Dalam artian siapa wakilnya, siapa sosok yang mau diusung begitu kan ya. Apakah Pak Ganjar dan Erik ya? Wallahualam begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.